Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Paskah ke-7, juga hari raya Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Yang pertama, kita berdoa untuk rahmat kesehatan, rahmat sukacita hidup di tengah keluarga Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita, umat Muslim yang merayakan hari Idul Fitri. Kita berdoa semoga hari raya Idul Fitri sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudari kita, umat Muslim yang merayakan penuh sukacita. Dan akhirnya kita tetap berdoa bagi para tenaga medis, siapapun yang boleh berbagi pengharapan untuk mereka yang dilayani. Semoga sukacita pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi kegembiraan untuk mereka, tetapi juga menjadi sukacita bagi mereka yang dilayani. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah ke-7, kita juga merayakan pula hari Minggu Komunikasi Sosial. Setiap tahunnya mengambil tema yang berbeda. Tema Hari Komunikasi Sosial tahun 2020 adalah supaya engkau bisa menceritakan kepada anak cucumu. Kita semua tahu bahwa komunikasi menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, setiap zaman, dan setiap waktu. Komunikasi sebagai perjumpaan, sebagai pertemuan, sikap saling menghadirkan satu sama lain. Tujuannya adalah menyampaikan pesan, sifatnya dua arah, dialogis. Apapun medianya, komunikasi bertujuan membangun persaudaraan sejati, percakapan yang teduh karena saling menyapa, dan juga menjadi sarana pewartaan kabar baik, kabar kerajaan Allah. Dengan demikian, ketika kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia, semua orang dipanggil untuk mengkomunikasikan warta kemuliaan Tuhan, memartabatkan sesama umat manusia, pencerahan kepengetahuan hidup, dan pengenalan alam ciptaannya. Mengutip Paus Benedictus XVI dalam ensiklik Spe Salvi, harapan yang menyelamatkan, dikatakan demikian: pesan Kristen tidak hanya informatif, tetapi performatif. Itu berarti Injil bukan hanya berkomunikasi tentang hal-hal yang bisa diketahui. Komunikasi adalah sesuatu yang membuat hal-hal terjadi dan mengubah hidup. Satu pertanyaan bagi kita: sejauh mana sabda Allah, komunikasi iman dan wahyunya mengubah hidup kita, sekaligus kita mewujudkan sabda kasih-Nya? Dalam Injil, Yesus menegaskan kesetiaannya bagi kita, umat manusia. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Kitalah, semua umat beriman yang percaya dan mengimaninya. Ini mesti menjadi keyakinan hidup kita. Tuhan Yesus yang bangkit selalu dan terus-menerus berdoa untuk kita, gerejanya, agar kita tetap setia,
terpelihara seluruh kehidupan kita bersamanya. Yesus juga berdoa agar mereka, kita umat beriman yang percaya dan telah mendapatkan kemuliaan, merasakan kesatuan, dan mendapatkan kesempurnaan hidup bersamanya. Aku berdoa untuk mereka. Bolehlah kita maknai dalam situasi keprihatinan bersama ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang solider, bermurah hati, dan berbela rasa. Pribadi yang berani membiarkan hidup orang lain. Pribadi yang berani memikirkan hidup sesamanya. Bukankah buah doa adalah semangat memberi dan berbagi? Kita berani berdoa, doa Bapa kami, berilah kami rezeki hari ini. Bukankah juga memiliki pesan yang sama? Bagikan rezeki hari ini untuk sesamamu. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah dongeng kecil. Suatu ketika, manusia diminta untuk mengunjungi surga dan neraka. Ketika tiba di neraka, ia terheran-heran melihat orang-orang duduk mengelilingi meja perjamuan yang besar. Aneka makanan lezat ada di atas meja. Benar-benar sebuah pesta. Mungkin neraka tidak terlalu buruk seperti yang dikira banyak orang. Tetapi ketika ia memperhatikan orang-orang itu, ia melihat semua orang di sana justru sangat kelaparan dan mengabaikan makanan di depan mereka. Mengapa? Kok bisa? Karena setiap orang diberi sumpit sepanjang 3 kaki. Tak ada yang dapat memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan sumpit sepanjang itu. Tak ada yang dapat memakan makanan di depannya. Sungguh-sungguh sebuah neraka. Duduk di meja perjamuan, berlimpahkan makanan yang lezat dan sehat, tetapi tidak bisa makan, lalu malah lapar dan pelan-pelan meninggal di depan makanan yang lezat dan sehat itu. Kemudian manusia itu dibawa ke surga untuk mengamati kehidupan di sana. Ia sungguh terkejut mendapatkan orang-orang duduk mengelilingi meja perjamuan dalam situasi yang sama. Tetapi makanan berlimpah, tersaji makanan berlimpah dan lezat. Di surga, setiap orang juga diberi sumpit sepanjang 3 kaki. Namun, di surga setiap orang menikmati makanan lezat itu dengan hati gembira. Para penghuni surga menggunakan sumpit panjang mereka untuk saling menyuapi satu sama lainnya. Pesannya sangat jelas. Bolehlah kita masing-masing secara pribadi merenungkan dan mengambil hikmah di balik dongeng yang sangat sederhana ini. Umat Allah yang terkasih, di tengah tumbuhnya solidaritas dan kebersamaan, di tengah keprihatinan wabah pandemi yang kita hadapi bersama ini, tumbuh dan adanya kerelaan berbagi, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan, agar wabah pandemi berakhir dan kita boleh meneruskan kehidupan yang lebih baik. Namun, di tengah-tengah keprihatinan kita pun berjumpa dengan lewat pemberitaan ataupun menyaksikan sendiri ada keprihatinan yang menyertai. Salah satu, jika boleh menyebutnya, ada ungkapan dan kata-kata yang beredar di media yang cukup miris. Kata-kata itu berbunyi demikian:
Urip karepmu, mati karepmu. Hidup pilihanmu, mati pilihanmu. Hidup atau mati terserah kamu. Pengertiannya dan konsekuensinya sangat luas dan dalam dengan ungkapan kata-kata ini. Minimal kata-kata ini mau mengatakan kepada kita bahwa soal hidup atau mati urusan pribadi, tidak peduli dengan orang lain. Bukankah kata-kata itu cermin egois manusia? Tanpa kita sadari bahwa di tengah pandemi yang berlangsung hampir 2 bulan ini, rasa lelah, rasa bosan, rasa jenuh, terisolasi, dan bahkan situasi yang tidak membuat kita nyaman lagi. Ada saja virus-virus lain yang juga menjangkiti hidup kita saat ini. Virus itu bukan COVID-19, tetapi mungkin kepentingan pribadi, keselamatan pribadi, dan juga keangkuhan pribadi. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat bacaan Injil, Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah sumber segala sesuatu, segala kehidupan, bukan sumber kematian. Yesus adalah Dia yang diutus untuk menyatakan Bapa. Segala sesuatu yang Ia lakukan dan kerjakan datang dari Bapa. Ia menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam kesatuan dengan Bapa. Sebab itu Yesus berdoa bagi kita agar semua umat beriman menghayati pesannya. Sabdanya, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku, dan dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kemuliaan-Nya, menghidupi dan memperkenalkan kemuliaan-Nya dengan kata-kata, sikap hidup yang mengutamakan kasih dan juga pemberian diri kita, sikap berkorban, sikap saling melayani, sikap saling memberi, seperti dongeng di atas, kisah orang yang saling menyuapi. Ada kepedulian, bela rasa, dan hidup bersolider. Bolehlah kita mengutip ungkapan Santo Irenaeus, "Kemuliaan Allah adalah manusia yang sungguh-sungguh hidup dengan kasih Allah." Jika kita boleh menambah, kemuliaan Allah terwujud nyata dalam diri manusia saat kepedulian, saat melayani semakin tumbuh dan ada dalam kehidupan konkret sehari-hari. Apa maknanya kita merayakan Hari Minggu Paskah ke-7 dan Hari Komunikasi Sosial pada hari ini? Pertama, mari kita syukuri atas anugerah Tuhan Yesus yang tetap setia menemani kita di dunia ini, umat yang percaya kepadanya. Dia yang selalu mendoakan hidup kita. Kemuliaan-Nya semoga kita alami pula dalam hidup kita sehari-hari. Kedua, Yesus juga berdoa agar kita berani berbagi, berpeduli. Kita telah dianugerahi rezeki hari ini darinya. Juga mengundang kita pula hari ini untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah salah satu pesan doa Bapa kami bagi kita. Ketiga, virus itu sifatnya mematikan, bukan menghidupkan. Semoga dalam diri kita masing-masing berjuang tidak menghadirkan virus-virus lain yang merusak kesatuan, keutuhan, dan hidup bersama dengan orang lain
dan alam semesta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan kita akhiri doa kita dengan mendoakan doa satu kali, doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu keluarga kita, dimanapun Bapak Ibu keluarga tinggal, dan juga bagi seluruh umat kita dianugerahi kesehatan, anugerah sukacita hidup dan pengharapan, dan semangat saling berbagi dalam kasih dan juga berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.